Chapter 221. 20F1. Larut malam pada hari tertentu, bos kembali ke tempat persembunyian Chameleon Troupe untuk pertama kalinya dalam beberapa saat dan melompat di tempat tidur di dalam kamarnya. Kemudian, dia menatap langit-langit dalam pose yang mengingatkan pada Dracula. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memasangnya ke cahaya. Cincin platinum yang diterimanya berkilau. Meskipun tampak agak biasa di luar, efeknya tidak bisa disebut biasa sama sekali. Petik 2. Mengapa Kim Ha-jin memberikan ini padaku? Tentu saja, dia memang memberi alasan. Bahwa itu adalah artefak yang cocok untuknya. Bos menerima apa yang dia katakan, tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit konflik. Dia menghela nafas tetapi masih memutuskan untuk memakai cincin itu. High Grade Magic Amplification adalah efek tingkat atas yang sulit didapat tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki. Pertanyaannya adalah jari mana yang akan dipakai. Bos dengan cepat memberi jawaban. Jari yang sakit. Bos punya satu jari yang sakit. Petik 2. 9 jarinya kasar, ditempa dengan kapalan dan bekas luka. Karena bahkan sihir atau mana pun tidak bisa melakukan apa-apa terhadap mereka, saat ini, wanita yang berencana menjadi pahlawan sering menerima perawatan khusus sejak usia muda. Bos, tentu saja, bukan wanita biasa. Tetapi hanya ada satu jari yang berbeda. Kelingking kirinya tidak memiliki kapalan, dan karena tidak pernah terputus, tidak ada bekas luka juga. Karena itu, menggigit jari ini menyakitkan. Bos meletakkan cincin di jari ini, dan cincin itu berubah ukuran agar pas di atasnya. Petik 2. Cincinku. Hadiah yang saya terima. Petik 2. Berbaring di tempat tidurnya, bos menatap cincin di kelingkingnya. Senyum kecil terlihat di wajahnya. Asosiasi dan persekutuan aliansi memenangkan pertempuran tetapi kalah perang. Mereka tidak menimbulkan satupun korban di dalam atau di luar lokasi penggalian, tetapi Jin telah mengambil alih 60% artefak. Karena asosiasi percaya bahwa mereka dapat mengambil setidaknya 50%, mereka menganggap ini sebagai kekalahan yang jelas. Namun, tidak semua guild gagal. Faktanya, Rahmat Suci Pencipta keluar sebagai salah satu pemenang terbesar. Dari lantai 1 bawah tanah, mereka menemukan 8 artefak mahal, termasuk topi pribadi dan baju kulit temu Jin, serta pakaian lain yang merupakan barang berharga. Bagus sekali, Suho. Di luar pintu masuk depan rumah sakit khusus pahlawan Pyongyang, Kim Suho dan Yun Sengah saling memandang dan tersenyum lembut. Yun Sengah biasanya berjuang dengan segala macam tekanan, tetapi senyumnya hari ini asli. Itu semua berkat kamu, pemimpin. Kim Suho membungkuk. Yun Sengah dengan lembut membelai dahinya. Kim Suho memerah bahkan pada kontak fisik ringan ini. Kita jauh lebih baik sekarang. Anda dapat mengharapkan bonus besar. Saya berencana untuk memberi Anda salah satu artefak. Petik 2. Hah, Noi. Ambil saja, itu tidak akan mungkin tanpamu. Sungguh, bagaimana Anda menggali begitu banyak artefak yang terkubur hanya dalam 1 menit? Petik 2. Meskipun pedang itu tidak khusus untuk menggali sesuatu, pedang hadiah Kim Suho telah memutuskan hubungan antara artefak dan tanah, yang memungkinkan mereka muncul seperti bola karet yang diletakkan di bawah air. Haha, Kim Suho tertawa dengan malu mendengar pujian Yun Sengah. Ngomong-ngomong, kamu bisa kembali sekarang. Anda ingin melihat teman-teman Anda, bukan? Kata Yun Sengah. Iya nih. Lalu aku akan kembali bekerja. Saya harus melaporkan artefak, berbicara dengan asosiasi, dan, saya hanya punya banyak yang harus dilakukan. Petik 2. Kim Suho tersenyum dan melihat Yun Sengah bergumam pergi. Ketika mobil yang dia tumpangi menghilang dari pandangan, Kim Suho kembali ke rumah sakit. Dia segera menuju untuk mengunjungi salah satu temannya. Segera setelah dia memasuki kamar Chae Na-yun, dia mendengar suaranya. Apa, bukan Anda? Petik 2. Dengan perban di sekitar kepala, leher, dan lengannya, Chae Na-yun menatap Yi Ji-yun dengan ekspresi kaget. Tentu saja tidak. Aku datang dengan cepat setelah ketua tim Yongjin memberi tahu aku. Saya tidak menembak panah apapun pada Anda. Petik 2. Sangat. Jangan bohongi saya. Petik 2. Saya tidak berbohong. Kamu bilang kamu sudah sembuh begitu panah menghantammu, kan? My Healing Factor tidak bisa melakukan penyembuhan sesaat. Petik 2. Lalu siapa itu? Selain kamu, Yang. Kim Suho masuk dan duduk di kursi. Apa yang kalian bicarakan? Hah? Chae Na-yun dan Yi Ji-yun menoleh ke Kim Suho pada saat yang sama. Oh, jika bukan Rahmat Suci Pencipta yang memukulnya besar gelombang. Chae Na-yun menyipitkan matanya dengan bercanda. Tampaknya desas-desus telah menyebar dari temuan Grace's Secret Grace. Kim Suho tertawa dan ikut bermain. Aku mendengar Selat juga mendapatkan artefak yang bagus. Ya, tapi itu tidak memuaskan mengingat kita berada di lantai 5. Bukankah kalian punya kuda betina dan kuda jantan? Oh, bagaimana Anda mengetahuinya? Petik 2. Sementara mereka berbicara tentang pengangkutan guild mereka, 4 pemula memasuki kamar Chae Na-yun. Senior. Halo. Bagaimana tubuhmu? Saya harap luka Anda tidak terlalu buruk. Mereka adalah pahlawan magang baru dari Essence of the Stride.
Sebagai kadet tahun ketiga Kyuup, mereka adalah junior Chae Nayun. Chae Nayun menatap mereka dengan mata menyipit. Kenapa kalian di sini? Kami di sini untuk melihatmu. Kami dengar kamu terluka. Petik 2. Petik 2. Terima kasih, tapi aku tidak suka hal-hal seperti ini. Jangan datang lain kali. Petik 2. Iya nih, dipahami. Petik 2. Dua pesta pria dan wanita tidak meninggalkan ruangan Chae Nayun. Mereka meletakkan hadiah kesehatan yang mereka bawa ke tanah dan menatapnya lekat-lekat. Sambil menghela nafas, Chae Nayun angkat bicara. Baik, berhentilah jika Anda tidak ingin saya memukul Anda. Petik 2. Hehe, iya, dipahami. Petik 2. Hanya setelah mendengar kata-kata kasar barulah keempat anak burung itu dengan gembira pergi. Kim Suho memiringkan kepalanya ke pemandangan yang membingungkan ini. Siapa mereka? Aku tidak tahu. Mereka suka kalau saya mengutuk. Petik 2. Hah, tidak mungkin. Iya, saya pikir kepribadian saya semakin buruk karena mereka. Mereka tidak akan mendengarkan sama sekali jika saya memberitahu mereka dengan baik. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang mereka karena mereka mengunjungi saya setiap kali saya meninggalkan menara. Saya khawatir mereka bahkan akan mengikuti saya ke menara. Anak-anak yang menyeramkan. Chae Nayun menggerutu, meskipun diam-diam dia cukup senang. Oh gelombang, apa yang terjadi? Katakan padaku. Petik 2. Apakah itu 3 bulan yang lalu? Aku meninggalkan menara sebentar, dan guild menugaskanku untuk mengurus para pahlawan magang sekali. Petik 2. Misi yang mereka jalani bersama adalah awal dari segalanya. Mereka berdebat dengan hero guild asing tentang mayat monster. Karena pahlawan itu terus mengoceh dengan alasan yang tidak masuk akal, Chae Nayun membuatnya kesal dan menekannya dengan mengutuknya. Oh, itu insiden di Eropa, kan? Anak-anak itu mungkin berpikir kau sangat keren. Tapi bukankah kamu banyak mengutuk sebelum itu? Yi Jiyun menambahkan. Petik 2. Jangan pernah pikirkan itu. Bagaimanapun, Kim Suho. Petik 2. Chae Nayun menyeruput secangkir kopi-kopi luwak dan berkata kepada Kim Suho, bisakah Anda menghubungi dia? Petik 2. Petik 2. Kim Suho tahu berat kata-katanya. Aku tidak tahu, dia bertanya balik. Tapi bagaimana kalau aku bisa? Siapa yang tahu? Tapi aku harus bertemu dengannya setidaknya sekali pada akhirnya, Chae Nayun bergumam. Kim Suho sedikit terganggu oleh Yi Jiyun, yang gelisah di sebelah Chae Nayun, tapi dia bertanya. Dan bagaimana jika kamu bertemu dengannya? Yah. Setelah berpikir sebentar, Chae Nayun melanjutkan. Kita mungkin akan bertarung sampai salah satu dari kita mati. Suaranya penuh kesepian. Kim Suho tersenyum pahit. Dia ingin bertanya, seberapa buruk putusnya keinginan untuk saling membunuh. Tapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Ngomong-ngomong, jika kamu bertemu dengannya, pastikan untuk memberitahuku. Chae Nayun meminta dengan kuat. Dia percaya diri. Dia merasa seperti dia mengatasi salah satu trauma yang terukir jauh di dalam hatinya. Jadi sekarang, jika mereka bertemu lagi, dia merasa seperti dia bisa berhadapan muka dengannya dan bertanya tentang kebenaran. Oke gelombang. Chae Nayun terangkat. Aku akan pergi ke Yonha sekarang. Kemudian, dia pergi mencari Yoyonha, yang mungkin bersembunyi di suatu tempat. Chae Nayun punya ide bagus tentang di mana tepatnya itu berada. Dia mungkin di ruang tunggu, menunggu anggota guildnya yang sedang dioperasi. Koong. Chae Nayun mengayunkan pintu ruang terbuka. Melihat bagaimana pintu membuat bunyi tumpul, sepertinya pintu itu terkunci. Bagaimanapun, Chae Nayun melihat sosok Yoyonha yang akrab di ruangan itu. Yoyonha tampaknya sedang makan mie gelas. Uhuk-uhuk, puff. Petik 2. Begitu Chae Nayun memasuki ruangan, Yoyonha meludahkan mie. Dia menyeka mulutnya seolah-olah tidak ada yang terjadi, lalu perlahan-lahan mendongak. Kamu di sini, Nayun Si. Melihat tindakan acuh tak acuh Yoyonha, Chae Nayun tertawa. Petik 2. Kamu makan ramen. Ramen. Apa? Ramen apa? Petik 2. Yoyonha berbohong secara aneh. Chae Nayun menunjuk ke mie cangkir di atas meja. Kamu baru saja makan itu. Oh, ini. Yoyonha menatap Chae Nayun, lalu ke mie cangkir, lalu kembali ke Chae Nayun, lalu mie cangkir, lalu Chae Nayun, lalu mie cangkir. Pada akhirnya, dia menjentikkan tangannya dan membanting mie cangkir ke bawah. Melihat sup dan mie di tanah, Chae Nayun bertanya, tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Gelombang ini. Yoyonha menatap kosong ke mie cangkir di tanah. Kenapa kau melakukan itu? Apa ini? Petik 2. Yoyonha tiba-tiba berteriak seolah-olah dia baru saja memperhatikan mie cangkir yang tumpah di tanah. Chae Nayun menyipitkan matanya. Apakah kamu bercanda? Aku bosmu, kau tahu. Anda akan dihukum jika berbicara seperti itu kepada saya. Petik 2. Petik 2. Chae Nayun memilih untuk melupakan apa yang baru saja dilihatnya dan berjalan ke Yoyonha. Pada saat Chae Nayun cukup dekat untuk duduk di kursi di sebelahnya, mie gelas telah menghilang tanpa bekas. Yoyonha pasti melakukan sesuatu dengan kekuatan sihirnya. Jadi, apakah kamu membutuhkan sesuatu, Nayun Si? Petik 2. Aku juga menunggu teman satu timku. Bagaimana operasinya? Petik 2.
Yo Yonha menyeringai. Baik, semuanya baik. Tidak ada kehilangan anggota tubuh atau kekuatan sihir. Petik 2. Chae Nayun mengangguk sambil menghela nafas lega. Dia senang mendengar bahwa tidak ada yang terluka parah. Saat itulah dia memikirkan topik ringan untuk dibicarakan. Oh, benar, ada apa dengan skandal itu? Berita pertama yang dilihatnya setelah meninggalkan menara adalah skandal yang melibatkan Yo Yonha. Itu juga skandal hubungan. Menurut laporan yang dibacanya, Yo Yonha berkencan dengan Lorraine, putra perusahaan multinasional, Lesrain. Petik 2. Itu omong kosong. Saya sudah mengambil tindakan hukum. Petik 2. Reaksi Yo Yonha seperti yang diharapkan. Chae Nayun mengangguk dan menghela nafas. Ya, kurasa kita sama-sama jauh dari berkencan dengan siapapun. Tapi saya sudah menjalin hubungan. Petik 2. Mendengar komentar Yo Yonha, Chae Nayun langsung membelalakkan matanya. Apa? Dengan siapa? Yo Yonha tersenyum cerah dan berbicara. Dengan kerja. Yo Yonha memaksudkannya sebagai lelucon yang lucu, tetapi Chae Nayun mengambilnya secara berbeda. Siapa yang bekerja? Petik 2. Setelah semua pahlawan berhasil menjalani operasi, Yo Yonha meninggalkan rumah sakit dan menelepon seseorang. Tiriring. Tiriring. Telepon berdering, dan tepat ketika Yo Yonha khawatir bahwa dia tidak akan mengangkat lagi. Dia? Halo. Ya, ada apa? Suara acuh tak acuh Kim Ha-jin terdengar. Yo Yonha menghela nafas lega begitu dia mendengar suaranya. Anda belum mengambil baru-baru ini dan Anda belum membalas teks saya. Apa yang sudah Anda lakukan? Petik 2. Macam-macam hal. Saya sedang beristirahat sekarang. Petik 2. Segala macam hal. Cara Kim Ha-jin mengatakan itu membuatnya tampak seperti dia terluka. Banyak. Yo Yonha menghela nafas. Jangan lakukan itu. Tanda hubung. Jangan lakukan apa? Kim Ha-jin pura-pura tidak sadar. Kamu tahu apa maksudku? Hah? Maksud kamu apa? Aku sudah mendengar bahwa kamu membunuh Black Lotus. Oh, jadi. Apakah dia menganggapku orang bodoh? Yo Yonha melihat sekeliling dan melanjutkan dengan suara berbisik. Aku tahu kamu mengejar anggota Chameleon Troupe yang tersisa. Kali ini, Kim Ha-jin tidak mengatakan apa-apa. Mungkin berarti itu tepat sasaran. Terlalu berbahaya sendirian. Begitu. Tidak, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak mengejar siapapun. Hah? Yo Yonha menutup mulutnya. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar ada di kepalanya. Sangat. Ya, saya membunuh Black Lotus karena itu adalah permintaan Aileen. Bukannya saya mengejar Chameleon Troupe karena alasan pribadi. Petik 2. Di lantai berapa kamu? Mari kita bertemu di dalam menara dan berbicara. Petik 2. Lalu temui aku di lantai 15. Mendengar ini, suara Yo Yonha naik nada. Apa, Anda sudah setinggi itu? Jadi kamu mengejar mereka? Petik 2. Tanda hubung. Saya tidak. Bagaimanapun, dapatkan ke lantai 15. Saya akan datang mencari Anda saat itu. Aku masih berpikir kamu berbohong. Tapi oke. Yo Yonha masih ingin berbicara dengannya lebih banyak, karena tidak ada pertanyaan yang dijawab. Tetapi Kim Ha-jin pasti sibuk, dan dia juga harus melakukan banyak hal. Ngomong-ngomong, jangan melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya. Aku tidak melakukan pekerjaan berbahaya. Ya, jika sesuatu terjadi, panggil saja aku. Saya menutup telepon. Petik 2. Aku memberitahumu, tidak ada yang terjadi. Yo Yonha menutup telepon, lalu memanggil orang lain. Halo. Suara dingin dan dingin keluar dari mulutnya, benar-benar berbeda dari nada lembut yang baru saja dia miliki. Ya, Ketua Tim Yo, saya harap Anda melihat surat permintaan maaf yang saya kirimkan. Tidak. Maaf. Saya membacanya. Itu balasan saya. Petik 2. Suhanmo Corporation. Itu adalah salah satu subkontraktor Essence of the Stride. Menggunakan dana yang diterima dari Essence of the Stride, itu telah menjadi perusahaan menengah yang mengembangkan teknologi baru. Tetapi ketika kontrak mereka hampir berakhir, Suhanmo diam-diam menjual teknologi mereka ke perusahaan asing. Ketika Yo Yonha mengetahui bahwa salah satu subkontraktornya melakukan apa yang akan dilakukan oleh mata-mata industri bodoh, dia sangat tercengang. Kamu punya dua pilihan. Tanda hubung. Maaf, tapi tolong, Ketua Tim. Kamu bisa berjalan ke kuburmu sendiri atau menyaksikan dirimu dimasukkan ke dalamnya. Perdagangan rahasia Suhanmo ditemukan oleh Guild Falling Blossom Yo Yonha dalam 1 hari, dan Yo Yonha segera mengikat para eksekutifnya di Korea dengan melarang mereka bepergian dan membekukan dana mereka. Ketua Tim, aku punya anak. Saya. Yo Yonha menutup telepon ketika pria itu berteriak putus asa. Desahan pahit terdengar. Esensi Selat tidak menunjukkan belas kasihan kepada para pengkhianatnya dan melunasi semua utangnya. Hari ini, aturan itu akan dipertahankan sekali lagi. Tetapi karena suatu alasan, perasaan hampa menyelimutinya. Rasanya seperti ada lubang di tubuhnya dengan perasaan ketidakberdayaan masuk dan keluar melalui mereka. Yo Yonha merasa lesu. Saat itulah sebuah bangku kayu menarik perhatian Yo Yonha.
Di bawah cahaya matahari terbenam, dua pahlawan saling berpelukan. Segera, bibir mereka terkunci. Astaga! Yo Yonha mendecakkan lidahnya, tapi entah kenapa, matanya terus menatap mereka. Lidah pasangan itu kemudian mulai terjalin. Satu lidah menyerang yang lain, hampir seperti dua cambuk. Teguk. Yo Yonha menelan ludahnya, melihat adegan cabul ini. Saat itulah limusin sekretaris berhenti di depannya. Maaf saya terlambat. Ya. Sekretaris itu dengan cepat keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Tidak apa-apa. Setelah masuk dengan limusin, Yo Yonha memaksakan dirinya untuk tidak melihat pasangan di bangku. 15F, kapal terbengkalai Genkelope. Setelah menghabiskan sekitar 4 hari beristirahat dengan Evandel, saya kembali ke menara. Saya menyalakan kapal, membangkitkan NPC yang merupakan tentara, kemudian memperkuat kekuatan militer kapal dengan membuang TP. Dengan itu, saya mendapatkan 43 tentara bersenjata lengkap. Area 3 sebagian besar telah dikembalikan ke operasi normal. Memperbaiki sistem self-powering tampaknya telah melakukan trik. Petik 2. Saat ini, saya dipandu di sekitar area 3 oleh kapten kapal. Area 3 sekarang tampak seperti tempat di mana orang tinggal, dan NPC juga bersyukur karenanya. Horner berbicara. Sekarang, kami ingin memulai rencana untuk menyelamatkan umat manusia. Petik 2. Tentu saja, selama komandan kapal mengizinkannya. Aku melirik ke arah Horner. Saya telah menjadi komandan kapal. Apakah kamu percaya diri? Ya, kami sudah dilatih untuk itu berkali-kali. Berkat makan enak, kami telah pulih ke kondisi fisik puncak kami, dan semua orang penuh antusiasme. Petik 2. Lalu pergi. Saya akan mengizinkannya. Anda dapat menggunakan TP sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Itu sedikit cara yang tidak bertanggung jawab untuk menghabiskan uang, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya harus memanjat. Pada saat itu, tamu tak diundang muncul. 3 orang telah memasuki area 3. Pemain Pantomtif. Player Goryo Songong. Pemain Hurabono. Mereka telah dikonfirmasi sebagai kawan komandan kapal. Pintu masuk akan dibuka. Sistem manajemen area 3 membuka pintu dengan suara mekanis. Chok Jungyong, Jain, dan Jin Yohan masuk. Aku tersenyum. Anda di sini. Ya, gelombang kami baru saja tiba gelombang. Jain melepas jubahnya segera setelah itu dan melihat sekeliling area 3 yang futuristik dengan mata ingin tahu. Wow, gelombang, sepertinya aku ada di film fiksi ilmiah gelombang. Di mana bos? Dia bilang dia harus melakukan sesuatu gelombang. Saya bertanya apa yang ingin saya ketahui. Oh, benar, Jain, berapa banyak artefak yang kamu curi? Aku tidak serakah, hanya setengah dari apa yang Jin temukan. Saya membawa busur untuk Anda juga. Petik 2. Dengan busur, dia mungkin merujuk ke busur temu Jin. Sebagai catatan, saya berencana untuk mensintesis temu Jin's Bow dengan Blast Bow of Horus. Lagi pula, saya tidak perlu 2 busur. Terima kasih. Tidak masalah, gelombang, aku yang harus berterima kasih. Jain dengan bangga menunjukkan gelang di lengannya. Itu adalah gelang yang saya buat untuknya menggunakan bahan yang dia berikan kepada saya. Saya pergi dengan gelang karena dia sudah memiliki cincin dan kalung. Hanya saja gelang kecil itu menggunakan 21 permata. Tali itu terbuat dari batu Moonise, yang dikatakan lebih indah dari emas. Tentu saja, hanya biaya bahan yang dengan mudah melampaui bilion 20 miliar, dan dengan dexterity dwarf yang digunakan untuk membuatnya, itu menjadi tak ternilai harganya. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini, gelombang? Jain bertanya dengan senyum lebar. Kami naik ke lantai 16. Sekarang. Iya, kita bisa naik kapan saja kita mau. Area 3 memiliki hanggar yang memiliki kendaraan terbang yang mampu terbang melalui Towers Void. Dengan mencapai lantai 16, kita akan dapat melihat rilem iblis sejati dalam tampilan penuh. Oh, itu bagus untukku. Chok Jungyong memukul dadanya seperti gorila. Aku menyeringai dan memanggil Kapten. Horner. Ya, wahana antariksa sudah siap. Kami akan segera menggunakannya. Dengan ini, itu harus menjadi pendakian yang mudah ke lantai 19. Mungkin tidak perlu lebih dari 2 minggu. Namun, hal-hal menjadi sedikit lebih sulit dari lantai 20. Sama seperti Crevon 8-1F, 8-2F, dan 8-3F, lantai 20-23 terhubung. Saya harus mempersiapkan diri untuk kehilangan setidaknya 1 nyawa. Aku akan memimpin. Saya mengikuti Horner, dan rekan-rekan saya mengikuti saya. 30 menit kemudian. Setelah komandan kapal Ekstra 7 dan rekan-rekannya pergi, Horner dan ahli strategi militer Erener mengadakan pertemuan. Selama kita membuka jalur, komandan kapal mengatakan dia akan membuka kunci ruang hibernasi. Ya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana membuka jalurnya. Itu mudah. Kami hanya harus menggali melalui itu. Petik 2. Tapi host alien tinggal di kota bawah tanah. Sementara Horner dan Erener sedang mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, tiba-tiba, alarm peringatan berbunyi di kapal. Makhluk dengan tingkat keberadaan tinggi memasuki kapal.
Makhluk dengan tingkat keberadaan tinggi memasuki kapal. Makhluk dengan tingkat keberadaan tinggi memasuki kapal. Apa? Seseorang dengan tingkat keberadaan yang tinggi. NPC di kapal membeku karena pesan yang tak terduga. Namun, Horner dan Erener bergerak cepat ke ruang kontrol dan memeriksa kamera. Mereka kemudian melihat dua wanita berjalan menuju area 3. Dua makhluk berjubah dengan kondisi keberadaan yang luar biasa. Mereka adalah administrator, Medea, dan Athena. Erener bertanya. Bukankah mereka administrator? Ya, tapi mengapa mereka ada di sini? Administrator tidak bisa memasuki lantai lain tanpa izin dari administrator lantai itu. Namun, lantai 15 adalah kasus khusus karena bukan lantai resmi yang memiliki administrator. Aku tidak yakin, tapi sepertinya kita harus membuka pintu. Meskipun mereka takut karena kemunculan tiba-tiba para administrator, Horner dengan cepat mengambil keputusan dan membuka pintu yang tertutup rapat. SSS. Medea dan Athena berjalan masuk. Meskipun wajah mereka ditutupi kerudung, NPC bisa mengenali mereka dengan kekuatan sihir mereka yang unik. Karena itu, teman-teman kapal menggigil ketakutan. Bagi mereka, administrator jauh dari keberadaan yang ramah. Halo, semuanya gelombang. Medea bertanya dengan ramah pada NPC yang ketakutan. Apakah player ekstra 7 ada di sini?